ini kelompok kami akan membahas konsep teori sosiologi komunikasi 1. Happy watching! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah teman-teman, teori sosiologi adalah kerangka kerja intelektual yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan pola-pola sosial, interaksi, struktur, serta perubahan dalam masyarakat. Teori ini membantu para sosiolog dalam menyusun pengetahuan tentang bagaimana individu dan kelompok saling berhubungan, serta bagaimana masyarakat berfungsi. Konsep teori sosiologi 1 biasanya merujuk pada pendekatan dasar dalam memahami masyarakat dan interaksi sosial melalui kacamata sosiologi. Dalam teori sosiologi, berbagai perspektif digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial. Adapun beberapa ciri-ciri dalam teori sosiologi 1 yaitu teori dalam sosiologi yaitu yang pertama abstrak, yaitu teori sosiologi menggambarkan secara umum dan tidak membahas secara individu tertentu. Lalu yang kedua empiris, di mana didasarkan pada data yang ditemukan. Yang ketiga analisis, di mana menjelaskan tentang hubungan sebab akibat dalam masyarakat. Dan yang terakhir atau yang keempat itu terbuka, di mana dapat berkembang seiring waktu dengan ditemukannya beberapa bukti. Baik, di sini saya akan membahas bagaimana pendekatan dasar dalam teori sosiologi. Yang pertama adalah ada teori fungsionalisme yang berfokus pada bagaimana struktur masyarakat dan fungsi setiap bagiannya. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Emil Durkheim dan Talcott Parsons. Konsep utama yang dibahas oleh teori ini adalah yang pertama, bagaimana masyarakat itu dianggap sebagai sistem yang saling bergantung. Dan yang kedua, setiap bagian misalnya institusi keluarga atau pendidikan memiliki fungsi tertentu untuk menjaga stabilitas masyarakat. Jadi setiap struktur dalam masyarakat itu memiliki fungsi-fungsinya tersendiri. Contohnya, pendidikan itu berfungsi untuk mentransfer nilai dan keterampilan kepada generasi berikutnya. Begitu juga dengan struktur yang lain seperti budaya dan lain sebagainya. Yang kedua adalah teori konflik. Teori konflik ini berfokus kepada ketimpangan sosial, kekuasaan, dan perjuangan kelas. Nah, tokoh ini itu dikemukakan oleh Karl Marx dan Max Weber. Nah, konsep utama yang dibahas oleh teori ini adalah bagaimana masyarakat itu penuh dengan konflik akibat perbedaan kepentingan, terutama antara kelas sosial, dan juga bagaimana ketimpangan sosial itu terjadi karena ketimpangan kekayaan dan juga kekuasaan. Nah, penyebabnya itu adalah perubahan sosial. Contohnya, ketimpangan pendapat dapat memicu demonstrasi atau revolusi sosial, ataupun ketimpangan sosial seperti kekayaan dapat memicu kesenjangan sosial yang berdampak pada masyarakat. Yang ketiga adalah teori interaksional simbiolik. Jadi fokus utama dalam teori ini adalah bagaimana interaksi sosial sehari-hari dan makna yang diberikan individu pada simbol. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah George Herbert Mead dan Erving Goffman. Konsep utama dalam teori ini adalah yang pertama, individu itu membentuk masyarakat melalui interaksi simbiolik. Yang kedua, makna dari simbiolik itu tersendiri adalah seperti bahasa, tindakan, dan objek itu dapat dipahami melalui pengalaman-pengalaman yang ada pada individu itu tersendiri. Contohnya, cara seseorang berpakaian dapat mencerminkan status sosial atau identitas mereka. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang peran teori dalam sosiologi. Nah, peran teori dalam sosiologi ini ada 3 macam. Yang pertama, membantu memahami sosial seperti kemiskinan, rasisme, dan tidak kesetaraan. Yang kedua, memberikan panduan untuk penelitian ilmiah tentang masyarakat. Yang ketiga, menawarkan solusi berbasis analisis sosial terhadap isu-isu masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya itu, teori sosiologi adalah kerangka intelektual yang digunakan untuk memahami dan menganalisis masyarakat serta interaksi sosial.